Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Natawassalu ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad, natawazzahu ilaika ya Allah bihaqqi jahi Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin. Fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. La ilaha illa anta khalaqtana wa inna abduka wa la ahdika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzu laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi janbina faghfir lana fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana ya Allah faghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara fawasilahuma ya Allah fi darid dunya wa daril barjah wal akhirah birahmatika arhamar rahimin. Ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma asbir ummata Sayyidina Muhammad wa taqabbal minna innaka antal wahhab. Ya Rabbana ja'al biladana Indonesia aminan warzuq alahum fiha rizqan katsiran wa wasian. Ya Rabbana kfir ya Allah li amwatil muslimina kafatan amatan wa taqabbal du'ana alaihim fi alamil barzah warzuqhum ya Allah biqiraatina min suratil Fatihah wassurati fiha ya Allah ma qiraatina ya Allah ij'al lahum ya Rabbana ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa bi buldanil muslimina amah ya Allah warzuq alahum fiha rizqan katsiran wa wasian bi ghairi hisab. Ya Rabbana izlana wa ahlana wa dzurriyyatana wa azwajatana wa buyutana wa amwalana min jahdil bala wa darakis saqa was su'il qada was samatatil ada wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah. Ya Rabbana ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab ubsut rizqana ubsut rizqan ya Allah liman apaka bihajal majlis rizqan lana walahum kasiran wa kabiran min kulli jihatin ya Allah in kana rizqina wa rizqahum fis sama fa anjilhu lana wa in kana fil ardi fakrishu lana walahum wa in kana qalilan fakasirhu lana walahum wa in kana haraman fatarhirhu lana walahum wa in kana ba'idan faqribhu lana walahum wa in kana qariban fahasilhu lana walahum wa in kana hasilan fanikmatan lana walahum wa in kana hasilan ya Allah panikmatan lana walahum wali ahlina wa dzurriyyatina wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman ya Rahman shiratal mustaqim shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futhul Ghaib
wal gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkabulnya hajat-hajat dunia kita, hajat alam barzah maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan rezeki kita, rezeki dunia dan rezeki akhirat bertambah banyak, bertambah berkah, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ulun ingin menjelaskan satu hal. Kemarin belum tuntas tentang bagian ini, tentang ilmu yakin, apalagi ainul yakin dan hakul yakin, supaya kalau kita bawa pulang. Dan ada waktu sedikit, sebentar. Akar yang sama itu seperti juga baik dan buruk. Perbuatan manusia itu sebenarnya berasal dari sumber yang sama, yaitu ciptaan Allah. Yang baik itu ciptaan Allah, yang buruk itu ciptaan Allah. Sebenarnya baik dan buruk itu hanya bahasa saja. Asalnya tidak ada baik dan buruk. Seperti kemarin saya gambarkan, ada lampu merah. Setelah ada lampu merah, barulah ketahuan siapa yang melanggar hukum. Karena disepakati siapa yang melanggar lampu merah, maka itu salah. Maka barulah ketahuan yang salah. Tidak mengerti juga maksud itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Tidak mengerti itu, kita pahami dulu dengan cara yang lain. Kita pahami ilmu Allah itu 3 perkara: ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin artinya informasi yakin. Yakinkah pian bahwa surga itu ada? Yakin. Di mana yakinnya? Berdasarkan informasi baik di dalam Al-Quran maupun hadis maupun ujar guru. Ya lah, guru, ujar guru agama, surga itu ada. Tapi kita melihat dalam surga, udah melihat kita. Berarti ilmu kita tentang surga hanya menyangkut masalah ilmu yakin, belum lagi ainul yakin. 2. Ainul yakin, kita masih bicara tentang surga. Orang yang ainul yakin bagaimana tentang surga? Dia dapat merasakan surga itu ada, pasti ada. Dia dapat merasakan. Misal dalam hidupnya bila dia sholat, bila dia berzikir, bila dia membaca salawat, rasa bahagia hatinya, rasa nyaman hatinya, ya kan? Berarti dia sudah pada tingkat ainul yakin tentang surga. Lah tentang surga baru bukan masalah nanti dengan Allah juga gitu. Dia merasakan, sudah merasa lezat, duduk di pengajian merasa lezat, tidak ada malas-malas. Tambahi lagi guru waktunya tunggu, jor saking ainul yakin. Ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ada ulama berpendapat hakul yakin itu tidak bisa dicapai kecuali mati. Seperti firman Tuhan, hatta tak tiakal yakin, sampai kamu mencapai puncak keyakinan. Itulah hakul yakin. Surga bagaimana caranya hakul yakin? Saya nanya, Nabi Muhammad tuh ilmu yakinkah, ainul yakinkah, hakul yakinkah terhadap surga? Nabi Muhammad, Sidin aja dalam Isra Mi'raj dikisahkan pernah ke surga. Berarti Sidin hakul yakin. Bila pian pernah ke surga, itu namanya hakul yakin. Bila pian pernah ke surga berarti hakul yakin. Begitu juga iman kita. Semua ilmu itu apa aja, ilmu keagamaan itu didasarkan pada 3 pondasi ini. Pondasi ilmu ini, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita berikan contoh, imanum billah, iman kepada Allah. Berdasarkan informasi menurut guru,
mungkin membaca Quran, mungkin membaca dalam hadis, mungkin mendengar dari orang. Allah itu ada, Tuhan Allah itu ada berdasarkan ilmu. Sekarang ainul yakin, siapa yang bisa merasakan Allah itu ada? Nah, ya kan? Bila kan kau merasakan Allah itu ada, berarti sudah mencapai ainul yakin. Kalau hakul yakin Bang Guru, melihat Allah Ta'ala, itu hakul yakin, namanya musyahadah. Makanya pada tingkat ilmu yakin itulah seringkali ragu orang. Ragu hati, kenapa ragu? Karena dia tingkatannya ilmu yakin. Karena tingkatannya ilmu yakin itulah lalu dia menjadi ragu peragu karena hanya berdasarkan informasi. Dapat informasi yang lain lalu ragu datang orang maka Profesor Ron Palui pas ketemu bipeh di pantai bip. Kalinya profesornya sini jar. Kenapa jar Palui? Profesornya bisa juga bipeh bahasa Indonesia. Orang barat bipeh. Orang barat. Tapi bisa bahasa Indonesia. Oh, jawab Palui. Oke aja jawab Palui. Kamu percaya enggak Tuhan itu ada? Oh, percaya aja Palui. Wah, dasar kamu nih tidak botak jar orang barat deh. Kenapa ya jar Palui? Mana buktinya Allah? Coba kamu minta berdoa kepada Tuhan. Mau coba Palui. Nah, dapatlah uang, minta uang. Udah dapat uang. Mbah tuh coba minta dengan saya aja Profesor untuk uang 100.000 aja Palui. Pokoknya keluar dari dompet Profesor itu 100.000 Palui. Wah, aja Palui ini larang 100.000 nih. Itu buktinya Tuhan tuh tidak jar Palui tadi yang keluar tadi tuh itu Tuhan memberi, itu aku jar sidin jar nang Profesor tadi tuh itu aku masih dasar tidak botak kamu ini ujar Palui. Otak tuh di mana? Bahasa Banjarnya otak tuh di mana? Gerang aja Palui. Di sini aja. Mana kelihatan lah. Nggak bisa dilihat Pang, tapi aku berbicara ini menunjukkan aku ini punya otak. Dasar tidak bisa membuktikan otak, dasar tidak berotak juga kamu nih Palui. Artinya ilmu sama ilmu bisa membantah. Ilmu Palui dan ilmu Profesor dalam hal ini kurang lebih aja. Nang untung itu orang yang percaya. Yang percaya itu untung. Kalau di akhirat nanti tidak ada Tuhan, misalnya tidak ada Tuhan, tidak ada masalah sama draw. Tapi kalau ada Tuhan, siapa yang rugi? Profesor kah Palui kah? Hah? Yang percaya kah yang untung? Ya enggak, karena ada. Pian maulitan nih, lu kada pakai ilmu hadis, kada membacakan hadis, tidak membacakan riwayat Al-Qur'an, riwayat hadis sahabat ulama. Coba, percayakah pian kalau pian membaca salawat Nabi SAW mendengarkan apa yang pian baca? Kalau dibuktikan lah. Percayakah pian bila kita membaca maulid atau salawatan bersama-sama Nabi hadir? Ya? Untung yang percaya kah, untung yang tidak kah? Ada yang tidak percaya, ya enggak apa-apa. Memang tidak ada seperti itu percaya. Draw kita yang percaya, enggak ada rugi, apa ada ruginya percaya? Ya enggak? Tapi kalau memang benar-benar hadir, siapa yang rugi? Yang tidak percaya, yang percaya. Nah, itu logika yang mudah aja. Ya kan? Logika mudah beragama. Ya enggak perlu dalil macam-macam. Ya kan? Nah, subhanallah. Ini maksud saya. Lalu kembali kepada ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Dengan Nabi Muhammad SAW percaya enggak ada beliau pernah hidup berdasarkan ilmu, percaya kita. Andaikan tidak ada informasi, bisa enggak kita merasakan kehadiran Nabi? Kalau kita bisa merasakan hadirkan, kita hadirkan di hati kita, baca salawat kita hadirkan terus dalam hidup kita. Berarti kita sudah masuk kepada tingkat yang kedua, ilmu kita sudah naik peringkatnya menjadi ainul yakin. Tinggal selangkah aja lagi, hakul yakin. Siapa tahu pian nanti Nabi langsung datang ke hadirat pian. Aku Nabi, aku beri. Dibimbingnya pian orang-orang yang hakul yakin dengan Nabi itulah para tingkatan aulia Allah.
Bahkan beberapa orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau di hadrat beliau kapan saja bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah puncak keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun iman yang keberapa? Lawan Nabi itu. Rukun iman yang kedua, anda main-main. Di atas itu ada satu aja lagi, iman kepada Allah. Dengan Allah tadi kasus Paloi, percaya enggak Allah itu ada? Berdasarkan ilmu, informasi, kita percaya. Bisakah kita merasakan Allah itu? Bisakah kita merasakan Allah? Kita melihat diri kita. Kita pandai bergerak, kita pandai berbicara, kita pandai berjalan, kita pandai bertukangan. Samut tidak bisa bertukangan. Bikin rumah enggak bisa, bikin rumah samut bisa ya samutnya, tapi dengan kawan-kawannya kita sendiri aja bisa bangun rumah ya lah. Hebat kita. Subhanallah. Siapa sih yang menciptakan kita ini? Ya kah? Kita tilik diri kita. Siapa yang menciptakan kita? Engkau ya Allah. Tapi jerpaloi mama abah tuh membikin aja. Makanya membikin pun beberapa jam. Membikin aja beberapa jam, makanya hasilnya tidak tahu. Hah? Kalau orang bikin bujur-bujur ngolah, hasil tahu enggak? Laki-laki kah perempuan kah? Ayo, Beb, anak pian berapa? Kau lakian Beb? Hah? 7 orang aja. Tahu lah pian dulu tuh sebelum melahirkan tuh anak pian lakian 7. Nah, kada tahu aja Beb. Yang lebih, tapi kisah-kisahnya aja pian temu olah Beb. Nah, yang Maha Penciptalah yang menciptakannya. Yakin mana Tuhan tuh ada. Ainul yakin enggak? Ainul yakin. Apalagi menjadi masalah kamu? Kamu berdebat macam-macam. Yang lain itu dunia saja. Ini permata aku yang kurasakan, inilah sudah aku berada di Ainul yakin. Tinggal hakul yakin. Kita pelajari musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di musyahadah itu, berarti iman kita berada di titik puncak. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Subhanallah. Balasannya apa kira-kira? Nggak usah di musyahadah tuh, ainul yakin tuh tadi tuh aja sudah sekian balasannya surga mankudah di hadapan pian. Sejengkal aja lagi. Nah, sejengkal itu apa? Bila pian meninggal dunia langsung mendapatkan surga jannatun naim. Subhanallah. Paham ya lah. Nah, berkisah paloi kau ulang-ulang supaya pian mengerti. Ayo, kena long kesakan pulang paloi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.